Gereja Baptis Anugerah Indonesia menggelar rapat kerja nasional di Kota Sorong pada 12 Maret 2025 guna membahas program strategis untuk pembangunan dan perkembangan gereja ke depan. Raker ini dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan hadirnya Gereja Baptis Anugerah Indonesia ini harus memberikan dampak untuk keselamatan umat manusia yang ada di bumi. Bahwa gereja hadir bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi ada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk untuk menyelamatkan. Raker ini akan berlangsung selama 3 hari mulai dari 12 hingga 14 Maret 2025. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dan memang Tuhan baik. Buktinya hari ini kita semua dibawa dari tempat kita yang berbeda-beda. Kita ada di sini bersama-sama dalam rangka menghadiri pembukaan rapat kerja Badan Pengurus Pusat Gereja Baptis Anugerah Indonesia tahun 2025 ini. Kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kekeluargaan, persahabatan. Itu karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, rapat kerja ini sesuai di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Ini forum tertinggi kedua ya setelah Kongres dalam pengambilan keputusan. Raker ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti, menjabarkan kebijakan hasil keputusan hasil Kongres ke-6 yang telah berlangsung di 2023 di Kota Sorong. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan gereja ini hadir di tengah-tengah saudara-saudaranya yang lain, di tengah-tengah organisasi yang lain. Kita ada bersama-sama dengan mereka dan kita berjalan dalam proses yang cukup sampai dengan sudah Kongres yang ke-6. Saya percaya bahwa kita semua punya tujuan hanya satu. Bahwa gereja ini harus memberikan dampak untuk keselamatan umat manusia yang ada di bumi ini. Itu sebabnya tadi Pak Ketua sudah sampaikan, ya kita yang terbatas dengan segala hal, tapi puji Tuhan sudah bisa melaksanakan amanat agung. Matius 28 ya. Itu sudah dilaksanakan. Ini juga dimulai dari zaman Abang sekarang Ketua Dewan Pembina ini, Pak Hosyo. Jadi Bapak berdiri supaya anak-anak muda dong lihat, baru mudah-mudahan ada yang bisa lebih dari Bapak. Itu sebabnya kita semua ada di sini. Saya sangat mengharapkan kepada kita semua bahwa gereja ini hadir bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga GPI saja,
tapi kita ada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Kita berdoa supaya ya gereja ini menjadi berkat untuk banyak orang sesuai dengan firman yang baru saja kita dengar. Dan kita bersyukur karena doa dari kita semua. Puji Tuhan, Papua Barat Daya ini Ketua Majelis Rakyat Papua dan Gubernur Papua dari kita bagus. Ya kita kecil tapi lilin-lilin yang kecil itu bisa menerangi. Ini bukan membuat kita supaya kita terlena bahwa kita ini hebat dari saudara-saudara yang lain. Tidak. Semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua ini hanya karena berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap bahwa prioritas utama kita adalah bukan banyaknya orang, bukan ya punya stok banyak, tapi kualitas hidup kita. Firman itu kehidupan. Firman itu sekali lagi itu kehidupan. Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Itu sebabnya ya tadi Pak Ketua sudah sampaikan, jadi jangan terlalu berharap banyak. Ini kami punya anak baptis jadi gubernur, jadi tidak. Jadi harus Alkitab bilang ya yang berkeringat, ya yang menabur, yang menanam, itu berarti takut Tuhan menjadi prioritas utama. Dan hormati semua orang, hargai semua orang, kasih semua orang, itu menjadi buah-buah dari pemberitaan firman itu. Itu sebabnya saya berpesan melalui raker ini, Bapak Ibu, mari fokus di sini. Diskusi selama 2 atau 3 hari ke depan ini tidak boleh ribut, tidak boleh bakalai, tidak boleh tunjuk jago. Tapi semua hal bawa dalam percakapan itu dengan buka hati, berdoa supaya Tuhan karuniakan hikmat untuk kamu berpikir, untuk mapping perjalanan. Kita tidak usah perlu melihat ke belakang lagi, tapi kita harus mengarahkan tujuan kita, berlari menuju tujuannya. Maka teman-teman harus kita lihat sama-sama pelayanan kita di sini. Generasi muda yang ada di baptis ini kira-kira bagaimana? Ke depan ini bagaimana? Bagaimana gereja ini ke depan ini bagaimana? Apakah tetap tinggal saja di sini atau sudah waktunya kita subtema ini kita laksanakan? Ya sudah mulai bertumbuh sudah. Mandiri ini kira-kira bagaimana? Misioner itu kira-kira bagaimana? Belum lagi berdaya saing. Ini tantangan untuk kita semua. Untuk itu saya ingatkan kita semua, terutama anak-anak ya kaum awam, yang anak-anak muda, mari kita berlomba-lomba
untuk mempersiapkan diri secara baik supaya kita bisa menghadapi tantangan ini dan kita bisa berdayung perahu GBA ini menuju pelabuhan yang kita tuju bersama-sama, yaitu pelabuhannya adalah misioner dan berdaya saing. Nah, itu pesan semuanya sudah jelas, itu kita tidak perlu cerita lagi. Tapi saya hanya ingin mengajak saudara-saudara untuk mari kita tetap ada di tempat ini. Tidak usah sibuk kemana-mana, tidak usah lari kemana-mana, tetap di sini, tinggal di rumah ini. Jadi ibarat kita tanaman ini kalau ditanam sudah tumbuh, dipindahkan lagi ditanam sana, dipindahkan lagi tanam lagi, itu kapan tumbuhnya? Apalagi berbuah. Lebih bagus tetap di sini. Tugas kita siram, tugas kita rawat. Ya, kita percaya dia akan tumbuh subur, akarnya kuat, dan dia pasti berbuah. Dan kita semua harap bahwa buah itu buah yang baik, yang bisa dapat dinikmati oleh semua orang, bukan buah yang kotor, buah yang busuk atau buah yang masam. Ini yang menjadi penting. Ini berbicara tentang iman. Jadi semua ini kita hanya punya iman. Kalau iman itu katanya sebesar biji sesawi, gunung bisa kita pindahkan. Ya, kalau hari ini saya jadi gubernur sini itu karena iman. Nah, teman-teman yang lain juga dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan, itu sudah bagian kita masing-masing. Kan tidak mungkin semua kita mau, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita. Jadi ini penting bagi kita semua. Kemitraan kita dengan gereja-gereja tetangga itu kita harus juga membangun kebersamaan. Bukan kita saja yang lebih baik dari gereja yang lain, itu juga tidak boleh. Itu juga subjektif. Tapi kita perlu bermitra dengan saudara-saudara yang lain. Ini menjadi perhatian. Ya, kita harapkan melalui Rakernas ini kita bisa mampu melahirkan program-program yang strategis dan bisa dapat kita laksanakan. Bapak Ibu, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya lahir ini dalam perjuangan. Semua kita telah berjuang hadir provinsi ini. Saya dan Pak Ahmad mendapat mandat, ya kita telah mencanangkan visi yang harus kita kerjakan 5 tahun ke depan, yaitu masyarakat Papua Barat Daya yang sejahtera, maju, mandiri, berbasis pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai upaya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kita yang ada ini punya tugas untuk menyiapkan yang berikut. Kita harap bahwa Papua Barat Daya kita berjuang bersama-sama sehingga hadir
sebagai provinsi terakhir di Republik ini, bukan terakhir tapi yang ke-38 di Republik ini, dengan Papua Barat Daya menjadi pintu gerbang orang masuk ke tanah Papua. Kita harapkan bahwa Papua Barat Daya harus bangkit dan menjadi yang terdepan untuk tanah Papua. Ini bisa kita kerjakan sepanjang kita ini bersatu, kita berjuang dan bekerja bersama-sama. Dan itu sudah kita buktikan. Dan Tuhan sudah memberi visi itu untuk kita di kepala burung. Siap untuk menjadi manusia pembangun di dunia ini. Ini menjadi perhatian kita bersama. Dan ya memang benar firman itu sudah terbukti dalam perjalanannya. Itu sebabnya kita harapkan gereja ini juga seperti itu. Memang yang berikut kita akan berhadapan dengan ya melangkah ini menuju masa emas bangsa kita, yaitu 2045, yang tinggal 20 tahun lagi, generasi emas. Jadi saya harap bahwa anak-anak kita, Bapak Ibu yang masih muda, yang masih punya anak kecil kita, atau yang masih merencanakan punya anak, berjuang berusaha supaya hadirkan generasi yang baik begitu. Jadi itu katanya buah kelapa tidak bisa berbuah, pohon kelapa tidak bisa berbuah mangga. Jadi maksudnya kehidupan anak-anak ini ya kita usahakan supaya yang baik, supaya generasi kita ini untuk keberlanjutan gereja ini, tapi juga tanggung jawab untuk membangun Papua Barat Daya. Ini penting untuk kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, yang terakhir mohon izin Pak Kakanwil, Kementerian Agama dan Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan yang luar biasa kebetulan semua hadir. Saya Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau ya mengucapkan atau menyampaikan banyak terima kasih kepada semua keluarga besar GBI yang pada pemilu kada lalu bekerja, berdoa, bekerja dan berjuang untuk memastikan kemenangan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu sudah memilih saya dan Ahmad Nasrau. Tugas Bapak Ibu untuk terus mendoakan kami berdua, supaya Tuhan karuniakan kepada kami berdua kesehatan, umur panjang, tapi juga hati yang takut Tuhan, hati yang merendahkan diri, kerelaan untuk bekerja,
melayani masyarakat Papua Barat Daya. Ya, kamu tidak usah terlalu sibuk. Kita tahu kamu kerja. Kamu tenang aja di situ. Tidak perlu sibuk ganggu kita. Beri kesempatan untuk saya dan Pak Ahmad melayani masyarakat Papua Barat Daya. Ini yang permintaan dari saya dengan Pak Ahmad untuk saudara-saudara sekalian. Pemerintah akan tetap terus hadir di gereja ini. Kita akan memberi perhatian sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, pasti akan kita beri perhatian di gereja ini, tapi juga gereja-gereja yang lain, lembaga keagamaan yang lain juga akan menjadi perhatian kita bersama. Harap itu menjadi perhatian di sini. Yang berikut, karena setelah ini saya berangkat, jadi kalau Tuhan izinkan, saya harap kehadiran ya teman-teman yang muda, orang-orang kaum profesional, orang-orang anak-anak ya muda kita, nah, kita bisa ketemu nanti hari Jumat siang supaya kita bisa diskusi banyak hal di antara kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Selamat bersidang. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.